Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Gilang Prakasa. Halo guys, pagi ini saya dapat kabar gembira nih. Kenapa? Waktu scrolling di Facebook, di tombol pembaruan ada salah satu notifikasi yang bikin saya bahagia banget. Ya, notifikasi bahwa monetisasi saya itu sudah dikembalikan, terutama monetisasi reelsnya atau iklan yang muncul di video reels. Nah, jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu, salah satu channel fanpage saya yang lumayan gede, yang followernya hampir 55.000, itu kena pelanggaran konten berulang katanya gitu. Nah, mungkin kalian udah pernah ngalamin juga yang punya halaman Facebook. Jadi tiba-tiba beberapa minggu yang lalu itu halaman saya mendapat notifikasi bahwa saya terindikasi oleh robotnya Facebook bahwa saya menggunakan konten yang berulang atau tanpa diedit sama sekali. Nah, itu akhirnya di situ agak ngedrop karena di situ adalah lumayan penghasilannya menurut saya. Akhirnya saya review lagi halaman saya tersebut. Kemudian setelah saya perhatikan, emang di beberapa video yang terupload terakhir itu videonya terlalu biasa saja. Jadi gini, terlalu biasa itu karena videonya tidak diedit secara maksimal guys ya. Nah, jadi buat kalian yang mau main konten dengan beberapa video yang sudah ada atau video yang ada di internet, kalian harus untuk di reel itu kalian edit semaksimal mungkin agar dia berbeda, atau kalian tambahkan informasi-informasi sehingga menjadi suatu video yang baru ya. Karena kalau dia plug ketiplek sama, dia pasti akan kena konten berulang ya. Nah, tapi bukan itu yang pengen saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah menurut saya beberapa langkah yang mungkin bisa kalian terapkan juga di channel atau fanpage kalian yang terkena pelanggaran konten berulang ya. Ini sebenarnya bukan satu kepastian ya, tapi ini menurut saya adalah langkah-langkah yang bisa kita usahakan untuk mengobati ataupun memperbaiki fanpage yang terkena pelanggaran konten berulang. Nah, semoga hasilnya untuk channel atau halaman kalian terkena itu sama seperti saya, yaitu kembali lagi sehat lagi, bisa muncul lagi iklan overlay-nya. Tapi kalaupun tidak ya berarti emang begitu ya. Jadi saya emang tidak menjamin 100% cara ini akan berhasil. Tapi ya daripada kita nggak usahakan. Oke, yang pertama kita harus lihat dulu video-video terakhir yang kita upload. Kita lihat dulu, kita perhatikan. Setelah itu, jika memang dia terlalu biasa saja, hapus saja videonya. Apalagi yang belum ada views-nya atau belum ada penontonnya ya, masih ribuan, masih puluhan, itu mending kita hapus aja videonya ya. Kalau saya sendiri, saya hapus video sampai saya ingat momen dimana belum terkena pelanggaran. Nah, di situ guys, jadi saya hapus semua video kayak sebulan ke belakang gitu, karena saya upload videonya hampir tiap hari ya. Jadi saya hapus semua sebulan ke belakang sampai menurut saya di situ tuh tidak ada pelanggarannya. Nah, itu bisa kalian coba. Langkah yang pertama itu hapus video reel yang menurut Anda itu terkena pelanggaran ya. Karena kita tuh tidak tahu video mana yang kena pelanggaran. Itu masalahnya. Susahnya di situ ya. Jadi kita hanya tebak-tebakan berhadiah aja untuk menghapus videonya. Karena kita tidak tahu, Facebook tidak memberitahu video mana yang indikasinya konten berulang atau pelanggaran. Itu nggak dikasih tahu sama Facebooknya ya, sama kayak YouTube lah, nggak dikasih tahu. Yang kedua, live video original. Nah, ini mungkin yang agak berpengaruh ya. Jadi buat kalian yang terkena pelanggaran, coba kalian live kan halaman kalian itu,
live-nya saya sesuai niche ya. Jadi untungnya karena saya itu membahas dunia hewan, jadi yang saya live-kan tiap hari itu adalah hewan yang dekat rumah saya. Apa coba? Iya betul, ayam guys. Jadi saya nge-live ayam tiap hari. Jadi saya kasih makan ayamnya, saya kasih tahu ada telur berapa, saya kasih tahu ada anaknya berapa gitu guys. Kalau untuk durasinya sih saya minimal kayak setengah jam gitu atau beberapa menit lah ya. Intinya kita harus, kalau saya live ya. Jadi setelah kena pelanggaran itu saya rutinkan untuk live live sesuai niche itu saya, halaman saya. Jadi saya rekam, saya livein ayam-ayam yang sedang makan, sedang jalan gitu ya. Nggak usah pakai narasi, kita karena saya nggak pakai narasi, jadi saya cuma sekedar live aja gitu guys. Nah habis itu ya segitu aja gitu, cuma live aja ya. Satu, hapus. Kedua, live. Yang ketiga, share foto-foto juga. Nah ini nggak tahu ngaruh atau enggak, jadi saya juga share foto-foto ayam yang sedang makan atau sedang apa gitu guys. Nah jadi itulah tadi 3 hal yang saya lakukan ketika halaman saya terkena pelanggaran konten berulang, dan alhamdulillah beberapa hari ini belakangan ini saya mendapat notifikasi bahwa channel saya bahwa halaman saya itu sudah bisa monetisasi ulang dan realnya tidak ada pelanggaran. Nah itu saja untuk tips pada video kali ini. Jangan patah semangat buat yang terkena pelanggaran, karena bisa saja kemungkinan bahwa halaman kita akan kembali lagi muncul monetisasinya. Oke. Buat kalian yang punya saran ataupun yang ingin bertanya-tanya, yuk kita diskusi di kolom komentar, karena ini adalah bukan saya hanya berbagi pengalaman saja. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang sedang terkena pelanggaran di Facebook ya. Makasih udah nonton. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.